pagi adik-adik, ketemu lagi nih dalam sekolah minggu pada hari ini. Kalian kangen gak mau sekolah minggu lagi? Pasti kangen dong. Yuk kita siap-siap dulu yuk. Kita di depan TV atau di depan HP kita masing-masing. Yuk kita mau persiapan, kita mau mulai sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita mau pujikan mari kita bersukaria. Yuk kita sambil nyanyi yang keras ya. Sambil tepuk tangan juga, yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulangi lagi yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya adik-adik, yuk kita sambil duduk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami melalui sekolah minggu online Tuhan. Kiranya Tuhan tetap selalu memberkati, menyertai sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini belum dapat mengikuti sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap selalu melindungi, menjagai, dan menyertai mereka. Kami serahkan Tuhan Yesus, sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau pujikan lagu Yesus pokok dan bisa ya. Yuk kita mau nyanyi, mau sambil tepuk tangan, kita mau nyanyi sambil pakai gerakan. Yuk kita siap-siap dulu yuk. Ayo Mas Bintang yuk, nyanyi yuk. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
adik-adik masih lemes atau sudah semakin bersemangat nih mau mendengarkan firman Tuhan? Pasti bersemangat ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau duduk diam, kita mau persiapkan Alkitab kita, telinganya dibuka. Kita mau persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita pujikan lagu Ibu Jari, Jari Telunjuk ya. Yuk, siap ya. Ayo Mas Bintang. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tanpa cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Yuk, sebelum kita memulai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, mengucapkan puji dan syukur. Terima kasih Tuhan sudah memberkati sekolah minggu ini. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hati, pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati membawa firman Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Yosi dalam Sekolah Minggu GKJ Tlogosari. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Puji Tuhan, semuanya pasti baik dalam lindungan Tuhan. Adik-adik semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Ibu Yosi mau sapa dulu deh. Selamat pagi sahabat. Selamat pagi sahabat. Kenapa ya kok Ibu bilangnya sahabat? Sahabat itu apa ya? Siapa yang tahu? Sahabat itu adalah orang yang sangat berarti ya, teman tapi sangat berarti. Sahabat itu saling mengasihi, sahabat itu saling menyayangi. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus menyebut kita semua adalah sahabatnya. Kita semua adalah sahabat-sahabat Kristus. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Baik, adik-adik, kita mau siapkan firman Tuhan ya. Siapa yang sudah bisa buka Alkitab? Yang masih adik-adik kelas kecil bisa dibantu sama mama papanya ya. Kita mau buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yuk Ibu tunggu yuk. Yohanes 15 ayat 9 sampai ke 17. Sudah ketemu semuanya ya? Oke, kita mau baca bersama-sama yuk. Yang adik-adik masih kecil boleh menyimak ya. Baik, Ibu bacakan ya Dik ya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu,
Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Nah, dari kitab ini kita belajar apa? Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Baik, Ibu akan tanya, apakah adik-adik di sini punya sahabat? Nah, pasti semuanya punya sahabat ya. Sahabat itu ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Nah, kira-kira di musim pandemi seperti ini kan kita nggak pernah ketemu teman-teman ya, nggak pernah ketemu sahabat kita ya. Teman-teman semua kangen nggak sama sahabatnya? Kangen ya. Gimana coba caranya supaya kita bisa tetap mengasihi sahabat kita? Nah, banyak caranya, walaupun kita tidak bisa ketemu, caranya yang pertama adalah bisa telepon, nah bisa video call ya. Halo, apa kabar sahabatku? Hari ini kamu sudah mengerjakan tugas apa belum? Ada yang sulit enggak? Bisa aku bantu enggak? Gitu. Jadi kita bisa tetap memberikan perhatian kita terhadap sahabat-sahabat kita walaupun kita tidak pernah bisa ketemu ya Dek ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa mendoakan. Nah, kita mendoakan kalau adik-adik mau tidur bisa dibawa tuh nama-nama sahabatnya siapa aja ya, disebutkan. Tuhan Yesus, lindungilah sahabat-sahabatku, berikanlah kesehatan yang baik, jauhkanlah dari malapetaka untuk sahabat-sahabatku. Nah, Dek, hari ini Ibu punya cerita loh. Ini menceritakan tentang persahabatan antara dua kakek-kakek ya, karena sudah tidak muda lagi. Nah, namanya Pak Budi dan Pak Joko. Nah, dua sahabat ini bersahabat dari kecil. Nah, dari waktu masih kecil, sekolah minggu mereka bersama-sama. Kemudian sudah besar sekolah, akhirnya tinggalnya jauh-jauhan ya, Dek. Nah, mereka walaupun sudah tidak muda lagi, tapi mereka masih tetap bersahabat. Nah, suatu hari Pak Budi ini pengen ketemu sama Pak Joko, sahabatnya ya. Dia rumahnya padahal jauh, Dek. Dia kepengen ketemu, pengen ngobrol. Nah, dia berjalan kaki dari rumahnya ke rumahnya Pak Joko. Dia jalan pelan-pelan karena sudah tua ya, Dek ya. Jalan. Akhirnya sampai di rumahnya Pak Joko. Tok tok tok, permisi. Kok nggak dibukain ya? Terus dia ngetok lebih keras lagi. Tok 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 tok, permisi. Nah, Pak Budinya keluar, Pak Joko keluar. Kamu toh, ayo sini masuk. Akhirnya mereka duduk ya, mereka duduk sambil minum teh, mereka ngobrol-ngobrol ya. Setelah mereka mengobrol lama sekali, berjam-jam, Pak Budi ini mau pulang. Nah, Joko aku pulang dulu ya katanya. Oh iya, hati-hati. Nah, pada saat Pak Budi ini mau bangun dari kursi, dari duduknya, tiba-tiba kok kayak kesakitan ya. Aduh. Nah, kayak kesulitan untuk bangun. Nah, kemudian Pak Joko ini bilang, loh kamu kenapa? Apa sakit? Lututmu mana yang sakit? Katanya, karena mereka berdua ini saling mengasihi. Enggak apa-apa katanya. Ternyata saat Pak Joko mau bangun juga, dia juga kesakitan. Loh, kamu juga sakit lututnya? Oh enggak, biasa aja. Nah, ternyata Pak Budi dan Pak Joko ini karena sudah tidak muda lagi, lututnya itu terasa sakit ya. Jadi kalau kakek-kakek itu, ternyata kalau kakek-kakek itu kalau sudah sepuh itu, kalau sudah tua itu ada sakit di lutut ya, Dek ya. Jadi sudah enggak kuat lari lagi ya, Dek ya. Jadi kalau mau bangun dari duduk atau bangun dari tidur itu kakek-kakek biasanya merasakan sakit di lutut. Nah, akhirnya, kamu enggak apa-apa kan? Oh enggak apa-apa. Kuat jalan kan? Kuat toh. Enggak apa-apa, aku bisa jalan nanti. Nah, akhirnya Pak Budi ini pulang ke rumah. Terus di perjalanan dia mikir, wah si Joko tadi kok kasihan ya. Ternyata lututnya Joko juga sakit kayak aku ya. Aduh, gimana ini ya? Aku bisa belikan apa ya? Nah, ternyata dua sahabat ini tuh berpikir hal yang sama. Pak Budi di rumah juga berpikir, Pak Joko di rumah juga berpikir, itu tadi Budi sakit ya lututnya sama kayak aku. Tak belikan apa ya biar nggak sakit. Nah, ternyata mereka punya pikiran yang sama karena mereka saling mengasihi. Akhirnya setelah berpikir panjang,
apa tak beliin ini aja ya, alat yang dipasang di lutut itu ya supaya bisa jalan dengan lentur, dengan enak. Nah, akhirnya baik Pak Budi dan Pak Joko itu buka HP. Nah, mereka mau pesan lewat online ya, Dek ya. Pesan ini. Oh, ini harganya segini. Oke, dikirim ke alamat masing-masing. Pak Budi pesan buat Pak Joko pesan buat Pak Budi. Tapi mereka tidak saling tahu, ya. Nah, suatu ketika di rumah Pak Joko ada yang mengetuk, tok tok, paket. Nah, ternyata ada paket. Pak Joko kaget loh. Paket apa ini? Perasaan aku enggak pesen apa-apa, aku malah pesen buat dikirim ke rumahnya si Budi, katanya gitu. Setelah dibuka ternyata itu isinya adalah alat yang seperti karet itu ya, Dek, dipasang di sini. Jadi itu gunanya untuk supaya berjalannya lebih enak, lebih lentur. Nah, demikian juga di rumah Pak Budi, di rumah Pak Joko. Loh, kok ya ada paket ini? Siapa yang pesan, katanya. Ternyata dua sahabat ini saling tahu kebutuhan masing-masing. Mereka saling mengirim ya, Dek ya. Nah, indahnya persahabatan itu dapat kita rasakan dari cerita ini. Jadi sahabat itu saling mengasihi, sahabat itu saling menyayangi, seperti pesan dari Tuhan Yesus tadi, semuanya harus saling mengasihi. Nah, Ibu percaya adik-adik juga saling mengasihi sama sahabatnya. Sahabat itu bisa di rumah, bisa di sekolah. Nah, tadi Ibu sudah bilang, walaupun di musim pandemi ini kita tidak bisa bertemu, tetapi kita bisa tetap keep in touch ya, tetap menelpon, tetap WA ya, mungkin yang sudah agak besar-besar sudah bisa WA, hai guys, sudah maem belum guys, gitu ya. Atau bisa saling video call, ini aku lo tugasku nih, aku kesulitan nih nomor 4 nih, tolong dong dibantu. Nah, itu namanya sahabat, saling mengasihi. Kita tetap mendoakan ya, tadi Ibu bilang yang nomor 2 bisa tetap mendoakan. Walaupun tidak bisa bertemu, kita bisa tetap mendoakan sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Kita juga bisa minta sama Tuhan, Tuhan, kapan pandemi ini berakhir supaya aku bisa bertemu dengan sahabat-sahabatku, supaya aku bisa bermain lagi bersama sahabat-sahabatku. Baik adik-adik, firman Tuhan pada hari ini cukup sekian. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, kiranya kami dapat saling mengasihi kepada sahabat-sahabat kami, walaupun kami tidak bisa berjumpa, kami tidak bisa bermain bersama, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tetap menjaga sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk mengasihi, untuk menyayangi satu sama lain. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagus ya untuk ceritanya. Nah, sekarang adik-adik yuk kita mau persembahan. Kita mau siapin nih celengan yang sudah kemarin diisi. Terus hari ini, sekolah minggu ini kita mau isi lagi. Nanti waktu persembahan adik-adik masukin uangnya ya di celengan itu ya. Yuk, sebelumnya kita mau menyanyikan Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Yuk, kita sambil bangkit berdiri boleh? Yuk. Ayo Mas Bintang. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman, kita tadi sudah pujian, kita sudah persembahan. Nah, tiba saatnya adik-adik kita harus berpisah nih. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita mau sekolah minggu lagi. Nah, sebelumnya yuk kita mau berdoa. Setelah itu kita akan berpisah. Tapi jangan bersedih hati ya adik-adik. Besok minggu depan kita mau ketemu lagi. Yuk kita mau berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu yang boleh terlaksana Tuhan, meskipun masih dalam suasana online. Kiranya Tuhan tetap terus memberkati adik-adik kami yang di rumah, yang selalu senantiasa setia Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu online ini. Pertemukan kami kembali minggu depan Tuhan dengan penuh sukacita, dan berkati juga adik-adik yang masih dalam pembelajaran di rumah. Berkati, berilah selalu kekuatan dan kesehatan. Berkati juga para orang tua yang selalu menjaga, merawat mereka Tuhan, yang selalu senantiasa menjaga dengan sepenuh hati. Kami serahkan Tuhan Yesus kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang boleh kami kumpulkan untuk setiap minggunya Tuhan. Berkati, Kau pakai persembahan untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik kita berpisah dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.